Welcome to my channel. Ya, halo, salam Timnas teman-teman semua. Seperti janji gua di video sebelumnya, gua akan bikin beberapa video sekaligus untuk melihat bagaimana persiapan tim nasional kita, tim nasional Indonesia jelang menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan menghadapi Vietnam di pertemuan pertama di grup ini, di kualifikasi kali ini di Gelora Bung Karno hari Kamis 21 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya, di Gelora Bung Karno. Jadi kalian datang, gue juga akan datang. Siapa saja kita bisa ketemu. Nah, seperti yang kita juga semua tahu, banyak perkembangan yang terjadi. Tadi gue udah bahas soal Ragnar dan Tom, gue rasa itu udah selesai. Kemudian juga soal latihan perdana, tapi nggak selesai-selesai amat sebenarnya. Terkait dengan Ragnar dan Tom, banyak yang bertanya apakah ya yang bersangkutan bisa main di leg kedua atau enggak. Karena kalau leg pertama kita semua tahu yang bersangkutan sudah pasti nggak bisa main karena telat, prosesnya mundur. Jadi kita lupakan sejenak. Tapi leg kedua gimana nih teman-teman? Nah, ada yang mengatakan bisa, ada yang enggak. Tapi gue nggak tahu gue bikin thumbnailnya seperti apa ya. Kayaknya gue bikin agak sedikit bukan clickbait sih, mungkin bikin kalian bertanya-tanya sehingga harus mengikuti penjelasan gue. Jadi memang PSSI ataupun Sintayong atau Timnas belum mengeluarkan statement resmi terkait apakah mereka Ragnar dan Tom bisa main atau enggak nanti tanggal 26 yang leg kedua. Tapi ada dua indikasi yang akan bisa mengarahkan kesimpulannya seperti apa. Jadi gini, pertama, Ketua PSSI Erick Thohir sudah mengatakan indikasi ke arah tersebut. Pertama ya, bahwa tanggal 26 dua pemain ini kemungkinan besar bisa main. Ya walaupun eksplisit. Tapi seperti yang gue sering jelaskan dalam beberapa kesempatan, memang ada alasannya. Karena proses pengambilan sumpah dari Tom dan Ragnar itu dikebut ya. Semalam mereka jam 2 jam 3 udah dapat paspor, udah resmi. Jadi gampang lah, tinggal pindah federasi dan daftar, itu masih bisa. Tapi kan belum resmi, artinya belum official diumumkan mereka bisa tampil atau enggak. Nah, tanggal 26 sebenarnya ada 3 indikator ya. Gue tambahin lagi satu. Yang kedua adalah Sintayong memasukkan 2 nama pemain tersebut ke 26 nama yang akan menghadapi Vietnam, baik di leg pertama, leg kedua. Jadi mungkin awal-awal mengantisipasi, siapa tahu 21 bisa, ya udah dimasukin dulu. Tapi kalaupun nggak bisa ya 26-nya. Jadi dimasukin nih, dan mereka belum bisa latihan kemarin karena sorenya latihan jam 7, si Tom sama Ragnarnya justru lagi siap-siap pakai jas, kemudian mungkin ngapalin gladi resiknya lah gitu ya, persiapan dalam pengambilan sumpah di Kemenkumham Kanwil DKI kemarin. Jadi belum bisa latihan. Kemudian itu yang indikator kedua ya. Jadi kenapa Sintayong ya memasukkan nama 2 orang itu? Artinya dia udah koordinasi dengan mungkin Esko PSSI atau siapa, bahwa dua pemain ini punya potensi untuk main di 21 atau 26. 21 gagal ya kemungkinan 26. Makanya dibawa. Kalau nggak ada peluang sama sekali kan nggak dimasukin ya. Nah, yang ketiga, nah ini yang menutup semua variabel-variabel tadi menjadi clear adalah lagi-lagi nih info A1 dari seseorang di dalam PSSI lah. Gue nggak usah sebut namanya, nggak usah kasih tahu jabatannya apa, nanti kalian pasti tahu. Jadi gue tanya ke beliau ya, bagaimana apakah Ragnar dan Tom nanti tanggal 26 main? Yap, dia jawab gitu. Jadi ini menjelaskan buat kita semua bahwa Ragnar dan Tom hampir pasti akan main tanggal 26 nanti di Vietnam, atau dibawa lah. Kalau dimainin atau enggak kan tergantung pelatih, kita nggak tahu ya. Yang pasti mereka eligible ya, jadi boleh untuk dimainkan atau dibawa melawan Vietnam nanti. Terkait dia ditampilkan sebagai starter, sebagai substitute atau pemain cadangan, itu terserah pelatih. Yang pasti mereka hampir pasti akan masuk ke skuad tim nasional kita. Nah, ini dari infonya satu. Jadi maknanya ini apa? Ada 2 sebenarnya secara teknikal di lapangan. Karena kan di video sebelumnya ya gue mohon maaf ya agak kurang lengkap memberi informasinya. Kan banyak pemain kita yang belum bisa main. Apakah karena cedera atau apapun itu alasannya, ya seperti Jordi Amat cedera, kemudian Yance Sayuri, kemudian Sen Patinama, ya itulah beberapa nama ya yang tidak bisa, Saman
Ya, Nathan, kalau Nathan bukan cedera, dia baru landing kemarin malam jadi nggak sempat latihan. Intinya dengan absennya beberapa nama tersebut yang kebetulan posisinya nanti bukan tidak mungkin akan bisa digantikan oleh pemain yang baru masuk. Nah, ini maknanya penting ya, pertama ini ya. Kedua adalah secara mental. Ya, kalau kalian bayangkan kalian lagi perang misalnya ya, lagi perang terus kemudian kalian dengar bala bantuan akan segera datang, walaupun belum tentu, walaupun mungkin butuh waktu, itu mentalnya akan naik. Ya seharusnya bukan malah terancam, karena bagaimanapun juga tim ini sedang butuh asupan pemain. Jadi secara psikologis kalau kita bicara dalam ya, teori perang lah ya, ini kan sama aja kan kita perang. Itu apa namanya selesainya rampungnya proses naturalisasi atau apa ya perpindahan kewarganegaraan Ragnar dan Tom ini yang pasti akan memboosting juga mental para pemain. Ini yang gue rasa sangat-sangat positif ya. Jadi itu harapan gue. Nah, oke, itu kita tinggal nunggu nanti apakah benar lagi-lagi info A1 gue terbukti seperti kemarin ketika Ragnar dan Tom diambil sumpahnya, gue bilang jam 10 malam di Kemhan, kita akan lihat. Nah, yang berikutnya gue akan bahas soal jersey. Nah, ini yang ramai dibicarakan dan entah kenapa gue itu kemarin gak terlalu interested untuk bahas itu. Ya maksudnya dari dulu tuh gue nggak pernah terlalu tertarik bahas jersey. Makanya kalian lihat gue jarang ketika nge-podcast seperti ini pakai jersey lah gitu. Jersey apapun itu ya. Gue fans Arsenal, Roma dan Timnas dan juga tim nasional Jerman. Tapi ya jersey-nya ada beberapa. Cuman gue jarang pakai. Kenapa? Alasan gue sederhana, panas gitu. Jadi gue selalu nggak terlalu interest soal bahas jersey. Nah kemarin ternyata kan aparel baru apa Airs Pro ya, pokoknya begitulah. Karena gue nggak terlalu ngikutin, gue nggak terlalu ini. Jadi tuh rame banget. Nah, ya itu it's okay ya, bagian dari apa namanya sebuah entitas komunitas ya, itu memang mendatangkan uang juga untuk memfasilitasi pemain, why not gitu. Cuman yang tiba-tiba menjadi titik balik adalah kemudian komentar dari Sintayong bahwa jersinya ini tidak menyerap keringat. Nah menurut gua ini mungkin salah satu alasan ya gua nggak terlalu penting ya, tapi promo-promo itu kan ya orang jualan gitu. It's okay orang jualan, tapi kok esensi yang paling mendasarnya fungsi dari jersey ini kan apa? Untuk membuat pemain itu pertama dulu nyaman dulu nih. Nyaman, artinya dia menyerap keringat, kemudian dia lentur misalnya, enak ngikutin badan ya. Ketika kita ingat dulu ada terobosan ketika Roma dulu pakai yang ketat, itu kan juga ternyata banyak diikutin akhirnya karena membuat pergerakan pemain menjadi lebih efektif lah ya, lebih lentur. Dan kedua juga style ini juga penting ya untuk kebanggaan kita karena tiap negara kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Tapi kenapa yang paling esensinya itu yang paling fundamental, yang paling mendasar itu tidak diperhatikan? Artinya kenapa mereka tidak melakukan komunikasi misalnya dengan pemain, dengan pelatih, konsultasi? Apa enggak dikasih dulu ke Sintayong, coba nih Yong, lu cobain ini kira-kira gimana, oke enggak? Kan mereka end usernya kan, maksudnya pemain dan pelatih lah, satu kesatuan itu sama ya, atau mungkin staff-staffnya. Ini kan sangat aneh ya menurut gue. Ini hanya satu plot twist mungkin ya, nggak tahu apakah ini bagian dari marketing atau enggak. I don't think so, karena kalau ini bagian dari marketing, wah ini luar biasa kontraproduktif banget ya, mengorbankan kenyamanan pemain timnas untuk demi popularitas. Tapi I don't think so ya. Tapi yang jelas kok bisa miss seperti ini. Ini yang mungkin gue sayangkan. Nah terakhir terkait Ramadhan Sananta, mungkin gue nggak akan full membahas soal yang bersangkutan. Karena apa? Karena menarik sebenarnya. Karena dari mulai Piala Asia dia dibawa, tapi jarang bahkan dimasukin line up. Terus kita semua sudah menunggu, bahkan kalau kita bicara striker timnas, kita dari dulu kan selalu merindukan sosok seperti Boaz Salosa, atau mungkin seperti Budi Sudarsono, atau seperti Indrianto Nugroho, atau Bambang Pamungkas, atau siapa namanya itu lagi ya, Peri Sandria, dan banyak lagi yang kita nantikan sekarang hadir dalam sosok seorang Ramadhan Sananta. Tapi kenapa dia tidak sering menjadi starter ya, mulai dari Piala Asia, bahkan di Persis Solo juga demikian. Nanti di video berikut ini gue akan bahas hanya khusus soal Ramadhan Sananta. Sampai saat ini gue hanya ngasih hints itu aja dulu. Yang pasti kita berharap Ramadhan Sananta bisa main atau enggak, bisa main nanti. Tapi main atau enggaknya, kemudian bagaimana
data dan fakta dia. Nah, nanti akan gue share video gue setelah ini. Pokoknya janji gue akan terus ngelontorin video menjelang pertandingan lawan Vietnam. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalau ada video gue yang terbaru nggak ketinggalan. Thank you.